Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Ustazawiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan poin yang sangat penting dalam penelitian, yakni bagaimana sih cara uji validitas dan uji reliabilitas pada penggunaan aplikasi SPSS? Seperti yang kita ketahui, validitas dan reliabilitas itu merupakan dua hal yang sangat krusial untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang kita gunakan itu benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dan memberikan hasil yang sangat konsisten. Pada video kali ini saya akan memandu langkah demi langkah melakukan uji validitas dan reliabilitas melalui aplikasi SPSS. Dengan harapan bahwa video ini dapat membantu teman-teman dalam menyusun instrumen penelitian yang lebih kuat dan lebih terpercaya. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik teman-teman, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai validitas. Validitas adalah sejauh mana suatu instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, instrumen kita harus tepat dengan sasaran. Misalnya nih, kalau kita ingin mengukur tingkat kepuasan pelanggan, maka pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner harus benar-benar mewakili aspek-aspek kepuasan seperti pelayanan, harga, dan juga produk. Maksud dari produk yaitu kualitas dari produk itu sendiri. Terus ada beberapa jenis validitas, diantaranya yang pertama ada validitas isi. Validitas isi yaitu apakah semua aspek penting dari variabel sudah tercangkup dalam instrumen. Yang kedua ada validitas konstruk, yaitu apakah item-item pertanyaan benar-benar sesuai dengan konsep teoritis variabel tersebut. Yang ketiga ada validitas empiris. Validitas empiris atau statistik yaitu validitas yang diuji menggunakan data dengan uji kolerasi di aplikasi SPSS. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan seberapa konsisten instrumen dalam mengukur. Artinya, kalau kuesioner kita diberikan ke orang yang sama dalam waktu yang berbeda, maka hasilnya tidak boleh berubah jauh. Reliabilitas biasanya diukur menggunakan nilai Schroen-Bach alpha. Nilai ini berkisar dari 0 sampai dengan 1. Jadi semakin tinggi nilainya, maka semakin reliabel instrumen tersebut. Sebagai patokan nih, misal nilai di atas 0,9 sama dengan sangat reliabel. Kalau nilainya itu 0,7 sampai dengan 0,9 itu termasuk cukup reliabel. Nah, jika nilai itu di bawah dari 0,5 maka itu disebut kurang reliabel. Selanjutnya yaitu uji validitas. Untuk melihat bahwa data itu valid atau tidak, kita dapat melalui dua indikator. Yang pertama, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka itu bisa dihukumi valid. Yang kedua, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka hasilnya itu bisa jadi tidak valid. Atau jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka itu bisa dihukumi valid. Jika nilai signifikan besar dari 0,5, maka itu bisa dihukumi data itu tidak valid. Nah, ini merupakan data yang saya miliki. Ada variabel X1, ada juga variabel X2 dan juga Y.
Ini data yang saya miliki ada 50. Kemudian di sini saya akan copy mulai dari variabel X1, X2, dan juga Y. Jadi saya akan mengcopy semuanya. Terus ini diklik kanan, kita copy dulu. Kemudian kita buka SPSS-nya, kemudian paste. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian data kita juga beri nama sesuai dengan variabelnya. X1 ada 4 indikator. Nah, ini saya mau saya samakan dulu seperti data yang tadi. Kalau sudah seperti ini, kita langsung kembali ke data yang tadi, kita pencet analyze, kemudian correlate dan bivariate. Nah, selanjutnya ini kita blok, kita sisihkan ke bagian kanan. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, kemudian kita kembali ke sini ya. Untuk airtable ada 0,2787. Mohon maaf ya, tadi belum saya cantumkan di PPT-nya. Nanti bisa ditulis saja. Terus untuk rumusnya, untuk rumusnya ada di bagian atas pojok kiri itu. Nah, kemudian jumlah sampel saya tadi kan ada 50, artinya 50 dikurangi 2 sama dengan 48. Kemudian kita cari di sini, bentar saya besarkan. Nah, di sini ada 48. Selanjutnya kita pakai tingkat signifikan untuk uji dua arah dan hasilnya 0,2787. Nah, ini yang di atas merupakan nilai X. Ini ada 0,89, 0,884, 0,83, dan 0,88. Jadi hasilnya lebih besar dari nilai airtable. Maka dari itu untuk variabelnya itu termasuk valid, dan kalau kita melihat dari nilai signifikan dia juga di bawah 0,05. Jadi ini untuk variabel X1 ya teman-teman. Untuk X2 nya kita lakukan dengan yang sama dengan tadi yang pertama, cuma ini yang kita blok yang bagian X2 nya kita pindah ke kanan, oke. Dan ini untuk hasilnya. Nah, ini untuk nilai R hitungnya juga lebih besar. Ini ada 0,2 dan nilai signifikannya juga di bawah 0,5. Jadi ini bisa dihukumi valid. Untuk variabel Y juga kita lakukan dengan hal yang sama seperti tadi. Nih, kita blok dulu dari Y1 sampai Y. Kemudian kita taruh bagian kanan. Nah, ini hasilnya, ternyata hitungannya juga lebih besar dari airtable dan nilai signifikannya itu di bawah 0,05, sehingga untuk variabel Y juga dihukumi valid ya teman-teman. Nah, ketika tadi udah selesai, langsung saja kita pindahkan di uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas diharuskan nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih besar dari 0,60 ya teman-teman. Nah, untuk caranya pilih analyze, kemudian pilih slice, dan pilih reliability analyze. Nah, kita X1,1 sampai X1,4 kita salin. Untuk totalnya tidak disertakan, jadi langsung saja dipindah di kanan, lalu oke, dan nilainya adalah Cronbach's-nya 0,89, jadi lebih besar dari 0,6, yang artinya untuk variabel 1 yaitu reliable. Untuk variabel X2 kita lakukan dengan hal yang sama kayak seperti tadi ya teman-teman. Nah, ini kita blok, kemudian oke. Untuk hasilnya adalah 0,05.
605. Hasilnya lebih besar dari 0,6. Untuk X2-nya juga reliabel. Kemudian untuk variabel Y-nya juga kita lakukan dengan hal yang sama. Ini kita blok dulu, kemudian kita pindah ke kanan, lalu oke. Nah, hasilnya adalah 0,668, jadi lebih besar dari 0,6. Artinya variabel Y juga reliabel. Nah, itu tadi dari variabel X1, X2, dan juga Y sudah valid, dan juga X1 dan Y juga sudah reliabel. Jadi seperti inilah validitas dan reliabilitas dengan SPSS full. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Demikianlah penjelasan mengenai cara uji validitas dan reliabilitas melalui aplikasi SPSS. Semoga penjelasan yang telah disampaikan bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana sih proses analisis data, khususnya dalam menguji apakah instrumen penelitian yang kalian gunakan sudah layak dan sudah terpercaya. Tapi ingat ya teman-teman, validitas dan reliabilitas itu bukan hanya sekedar syarat yang formal dalam sebuah penelitian, tetapi juga menjadi penentu seberapa baik data yang kalian kumpulkan itu mampu mencerminkan realitas di lapangan. Jadi jangan dianggap bahwa uji validitas dan reliabilitas itu hal yang sepele ya. Jikalau masih ada hal yang belum jelas atau mungkin ingin bertanya untuk lebih lanjut, silahkan tinggalkan komentar atau diskusi di kelas dan kita bisa belajar bersama. Karena pada dasarnya belajar statistik itu bisa menjadi menyenangkan kalau kita itu juga memahami fungsinya dalam kehidupan yang nyata ini, bukan hanya sekedar angka ataupun tabel-tabel semata. Untuk teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk kita semua harus terus semangat dalam belajar, tetap teliti dalam melakukan analisis, dan semoga penelitian kita semua ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan bagi diri kita dan orang di sekitar kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.